Universitas Pelita Bangsa yang ada di Sungai Sepanjang di Bekasi. Anda bisa berenang di sana dengan moto kamu apa? Megah. Hapus ya megah. Maka semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat bagi para pendengar. Betul sekali. Gitu. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu kali ya. Boleh Ilmal, dipersilakan waktu dan tempat. Perkenalkan, nama saya Ilmal Aladin Rukmana. Dan di sini ada sebelah saya ada. Dan saya Muhammad Habib. Di sini ada Nama saya Elsa Nurhalisa. dan saya si Gaisa. Halo. Perkenalan sudah ya? Udah. Ya. Masa kita nggak mau nanyain kabar ya? Malah kita sebelum memulai tentang topik-topik kita harus nanya kabar dulu nih. Ini boleh sambil minum kan ya? Boleh kayak biar santai dulu, kita minum dulu. Ini minum siapa nih lebih? Sorry guys, aku ada dua memang agak rakus. Kita di sini podcastnya santai, tapi pembawaan materinya Tetap serius ya? tetap serius ya. Oke, jadi gimana Ilmal kabar Ilmal seharian ini? Cukup agak padat ya, rumit juga. Itu ya. Tertata dengan yang sebisa mungkin mengatur waktu. Iya. Apalagi gue kan sambil kerja juga. Oke. Jadi mengatur waktu lah supaya bisa kuliah oke, kerja juga oke gitu ya. Biar keluar masuknya enak. Tapi gimana? Sama kayak Elma, kerja sambil kuliah emang rada capek sih ya. Iya. Tapi kalau Nguras dijalanin waktu juga. Betul. Kalau dijalanin lama-lama juga udah. Enjoy. Elsa, kabar gimana Sa? Ya sama kayak mereka berdua, gue juga kerja sambil kuliah, capek juga, apalagi gober ya. Digober, dan alhamdulillah kabar saya juga baik. Oke, jadi kita mau membahas tentang apa Mal? Di sini gue akan sedikit membahas mungkin ya. Kita akan sedikit membahas tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko dalam studi kasus welcome trust. Ada yang tahu nih welcome trust itu apa? Mungkin Habib bisa menjelaskan welcome trust? Oh, tahu dong. Oke. Rajin membaca. Paling rajin ya. Karena anak perkuliahan kan mesti harus banyak membaca dan kita mesti banyak membaca studi kasus nih ya biar pembelajaran kita juga. Iya. Jadi welcome trust itu dia lembaga amal. Dia berdiri di Inggris. Pendirinya itu namanya kalau nggak salah Henry Mungkin ya, Henry Welcome ya. Dia berdirinya kalau nggak salah udah cukup Udah lama. Kayaknya sebelum Indonesia merdeka dia. Oke. Itu sekitar tahun 1936. Waduh, lama banget. Itu ya Allah, kalau Indonesia di mereka udah membangun perusahaan, sedangkan di kita lagi masih dijajah kita Di belum Indonesia merdeka. ya. Kita belum merdeka. Kita juga, kita belum kebayang gitu kita menjadi apa ya Allah. Berarti termasuk perusahaan yang udah tua juga ya. Iya. Udah banyak pengalaman. Si Henry ini backgroundnya tuh apa sih? Gimana? Background si Henry? Background dari pendiri welcome trust ini sebetulnya farmasi ya. Jadi farmasi dia jadi membentuk welcome trust ini, tapi basicnya dia sebelumnya farmasi. Gitu. Untuk kayak pertama kali yang Perusahaan berdiri. perusahaan berdiri tuh kira-kira dia membutuhkan dia ada beberapa karyawan sih? Jadi dia awal berdiri saja sudah banyak banget karyawannya, dia udah merekrut banyak banget ya. Sekitar ya 2000 karyawan dia udah memilikinya. 2000 karyawan. Terus dari 2000 karyawan tuh dia tempatnya di mana aja? Jadi dia nggak hanya di satu tempat atau di satu perusahaan, tapi dia dibagi-bagi gitu. Kayak seperti dia di museum atau di sebelahnya lagi di kantor sebelahnya, pusatnya atau cabangnya juga gitu. Berarti dia juga perusahaan ini pasti ada kerjasamanya dong. Ada partner dari Apalagi dia welcome trust. pendananya bukan cuma penelitian yang ada di Indonesia doang, dia juga ada di Kenya, Afrika Selatan, sama Vietnam. Lumayan Jadi juga. dia lumayan banyak dia. Jadi bukan cuma lingkungan Indonesia saja dia. Mendanai sebuah penelitian.
Terus partnernya siapa-siapa aja? Ya dengan luasnya pendanaan ke seluruh dunia, pasti dia butuh partner. Betul, nggak mungkin, nggak mungkin dia sendirian gitu. Jadi partnernya itu lumayan banyak. Ada siapa partnernya? Jadi ada komisi amal yang itu piagam harus yang dipatuhi. Yang kedua itu ada pemerintahan Inggris. Ya dia berdiri di Inggris. Jadi partnernya juga mengikuti pemerintahan Inggris itu sendiri. Yaitu yang mendorong budaya ilmu, mengetahui pendidikan dan kesehatan. Masih nyambung kan? Masih nyambung sama basicnya si Henry Wellham. Terus ada siapa? Ada apa lagi mau kerjasamanya? Kerjasamanya ada Otoritas Uni Eropa. Otoritas Uni Eropa. Ini mempengaruhi kebijakan penelitian hewan. Jadi ada apa lagi? Sama ada kelompok perlindungan hewan. Terus ada komunitas universitas. Terus ada Medical Research Council. Jadi masih medika farmasi kayak gitu. Ada cancer research juga nggak sih dia? Karena kan mungkin pada zaman saat itu cancer tuh udah ada ya, tapi untuk yang risetnya belum ada. Terus mungkin Wellcome mendanai untuk pengerisetan itu ya. Itu emang zaman dulu kan sebelum ada ilmu pengetahuan mereka kan fokus buat inovasi. Mereka itu investasinya justru di bidang sains dan teknologi. Karena dia nanti melakukan pendanaan, terus dilakukan penelitian, kemudian hasil penelitian itu mereka klaim untuk selanjutnya mereka mendapatkan royalti gitu. Pastinya dia dapat duit juga. Benar juga. Karena pada tahun itu mungkin penyakit itu udah ada, cuma nggak tahu siapa yang bakal meneliti penyakit tersebut ya kan. Jadinya dengan adanya lembaga si Wellcome Trust ini, dia yang mendanai itu kan segala risetnya, mulai dari pendidikan dan farmasi dan sesuai dengan background si Henry. Mungkin profilnya lebih seperti itu kali ya. Terus kan berarti dia punya program ya? Dan perjalanan program itu berjalan pada tahun berapa sih? Jadi pada tahun 2008 dia itu sudah mempunyai program untuk mendirikan si Wellcome Trust. Terus juga berarti pada 2008 ini bisa jadi ada seorang manajemen resiko yang masuk ke si Wellcome Trust tuh ya? Iya. Benar. Berarti dia dia membutuhkan tenaga ahli khususnya di bidang pengelolaan resiko. Nah makanya dia meng-hire, jadi ada namanya itu Fiona Davids. Fiona Davids. Ya jadi dia tuh ahli dalam mengelola masalah-masalah yang ada di sebuah organisasi gitu, organisasi atau perusahaan. Ya jadi fokusnya itu untuk mengelola resiko. Iya betul. Terus lu tau gak Sa, si Fiona Davids ini punya gelar apa aja? Jadi dia memiliki gelar sarjana hukum sih? Diploma IRM. Dia merupakan firm dari MBCG. Oh iya, sempat mendengar sih. Terus si Fiona ini menempati posisi tersebut pada kapan nih Mal? Fiona ini pertama kali masuk ke Wellcome Trust, direkrut sama Wellcome Trust itu pada tahun 2012. 2012 lebih tepatnya pada bulan apa tuh? Bulan Juni ya. Tepatnya di bulan Juni. Nah, dari si Fiona ini memiliki sedikit memiliki program mungkin lebih ke circle program ya. Circle program dari Fiona ini ada manajer IRM sudah jelas kan, dia juga kan berperan atau memiliki jabatan di sebagai manajer IRM itu kan. Terus kemudian dari manajer IRM ke COO, dari COO kemudian ke Deloitte. Nah, kayak agak asing gak di sana ya gue? Kayak gue tuh udah tahu, udah baca, cuman gue kayak asing banget ke Deloitte itu apa sih dari program si Fiona dari ini? si circle program yang ada di Deloitte itu apa gitu?
Jadi sebelum masuk ke Deloitte, jadi mau jelasin dulu tentang manajer ERM. ERM itu singkatan Enterprise Risk Management. Jadi dia mengelola resiko pada perusahaan. CEO itu Chief Officer Operational atau Direktur Operasional. Jadi dia yang mengatur seluruh operasional yang ada dalam perusahaan. Ya, kemudian ini Deloitte itu dia lebih ke eksternal ya, jasa buat. Berarti di luar, bukan orang dalam perusahaan ya, maksudnya di perusahaan dia bekerja sama lagi nih berarti. Lebih tepatnya Deloitte itu bidang audit ya. Iya, dia bekerja sama dengan Welcome Trust ini bekerja sama dengan Deloitte atau audit untuk meresearch si Welcome Trust ini. Nah, ini Deloitte ini berkantor atau bertempat di Britania Raya di London ya. Jadi dia ini berdirinya di mana? Deloitte. Iya. Deloitte ini di Britania Raya, tepatnya di London, tepatnya di Britania Raya. Terus dia itu menyediakan jasa audit, mana konsultasi, ya penasehat juga keuangan, terus penasehat resiko, pajak dan hukum juga. Lumayan ya. Banyak juga. Berarti lo tadi tuh agak lupa ya, sebenarnya lo tahu ya kan dia bentuk cuma ada lupa gitu. Masih agak asing tapi pas dia udah pada menjelaskan, iya itu jadinya lo tahu kan? Jadi lo menyediakan jasa apa aja, jadi lo tahu. Kan suka lupa namanya juga manusia. Iya sih, gak apa-apa. Terus ya guys, setiap orang yang masuk ke perusahaan pasti kan mempunyai sebuah harapan. Jangan banyak-banyak berharap katanya ya. Gimana kondisi? Waduh, tidak boleh. Terus kata lain dari harapan tuh kan cita-cita mungkin ya. Cita-cita. Berarti dari si Fiona masuk ke Deloitte kan, masuk ke Welcome Trust ini pasti Fiona punya cita-cita. Cita-cita si Fiona tuh apa? Jadi dia tuh kayak kan dia udah nyusun kayak rencana kerja. Nah dia juga punya cita-cita buat ngerapihin apa aja sih resiko-resiko yang ada. Ya yang bakal terjadi atau yang sering terjadi gitu. Jadi ya pasti dalam sebuah organisasi atau perusahaan pasti resiko bakal selalu ada memang ya. Apalagi soal duit kan. Iya benar. Keuangan. Gimana ya? Sangat sensitif mungkin ya. Setan aja doyan kan. Iya. Setan doyan duit. Tuyul kan ngambil duit. Iya. Hewan juga doyan. Hewan apa? Lagi ngepet. Waduh, kena sensor lagi. Enggak. Jadi itu cita-cita si Fiona ini di Welcome Trust apa? Iya, merapikan. Jadi kayak dibikin level-level gitu. Jadi dengan level 1 nih, resiko yang sering terjadi. Level 2 resiko yang jarang terjadi atau resiko yang mungkin terjadi. Yang jarang terjadi, yang sangat jarang terjadi gitu sih. Berarti dia kayak membuat proses dan prosedur dari si resiko-resiko yang bakalan terjadi ya. Pastinya si Fiona ini saat masuk dia tak bakalan mengetahui nggak sih masalah utama apa yang harus dipertimbangkan setiap di dalam manajemen resiko. Masalah utamanya tuh apa tuh? Jelas. Jadi si Welcome Trust ini ada kayak masalah lah. Masalah utamanya yang dipertimbangkan sama si Fiona ini adalah arus kas, tentu saja kan, kan namanya juga ngurus duit, pendanaan, terus dari investasi jelas, terus ada masalah kesehatan dan keselamatan, terus dan reputasi tentunya. Jadi Welcome mengontrol penerimaan hibah saat mereka melihat realitas hasil penelitian itu kali ya. Jadi dia melihat penelitian itu seperti apa, baru habis itu dia menerima pendanaan dengan cara mengontrol si dana hibah ini. Terus berarti si Fiona amat sangat tertarik dong dengan si Welcome Trust ini. Kepemimpinannya yang benar. Apa tuh? Sangat tertarik untuk
memverifikasi realitas hasil penelitian dan harus tetap waspada terhadap resiko klaim hasil palsu. Jadi kan mungkin ada satu program ya dari Welcome Trust yang memang dibayarnya itu kalau ada bukti. Jadi si apa ya namanya? Jadi si penelitian ini membutuhkan dana tapi tidak sembarangan mendanai. Iya, harus ada bukti konkretnya gitu. Jadi itu kan resiko klaim gitu, takutnya ada yang palsu. Iya. Atau gimana gitu kan. Ya kan sekarang mudah sekali untuk tertipu daya oleh manusia. Bener. Iya. Berarti memang tipu daya udah ada dari zaman dulu lah. Makanya berarti Fiona ini sangat keren. Terus juga gue tahu nih ya, si Fiona tuh dia mengadopsi moto KISS. Ada yang tahu nggak tuh KISS? Nggak tahu. Jadi KISS itu keep it simple stupid. Keep it simple stupid. Jadi kayak berhenti melakukan hal-hal yang bodoh dan membuat suatu hal yang simple jangan dibuat ribet gitu lebih kayak gitu ya. Makanya nyambung tuh kan dari yang tadi udah Habib penjelasan bahwa dari si moto ini jadinya dia bisa membuat proses dan prosedurnya secara tertata gitu karena kan dia punya moto yang KISS itu gitu kan. Terus mungkin dia dari perencanaan ini apa aja tuh perencanaan dalam proses prosedurnya dari yang udah dia levelkan dari yang medium, high, low, sering terjadi, jarang terjadi dan mungkin terjadi. Jadi ada beberapa prosedur sih yang udah dia terapkan di Welcome Trust itu. Jadi ada salah satunya ini business continuity in place at London headquarters and at Senior. Ya. Yang kedua itu mengaudit program pendanaan. Itu tadi yang Deloitte. Kita sewa jasa profesional audit yaitu namanya Deloitte untuk memantau dan memeriksa sehat nggak sih keuangannya itu. Terus yang ketiga ada rencana respon generik dengan prosedur manajemen krisis. Rute aktivasi akan bergantung pada sifat dari potensi krisis komunikasi, kemudian dinilai dan diimplementasikan. Jadi dari semua program-program yang dia rencanakan itu pastinya harus diimplementasikan biar memberikan dampak positif untuk Welcome Trust. Jadi dari situ kan ketahuan nih ya ada mungkin kerugian finansial lebih dari 1 tahun, reputasi, kerugian investasi lebih dari 1 tahun, kerusakan peraturan atau hukum, kesehatan dan keselamatan kan tuh ada tuh ya, berarti kan ada dampak-dampaknya. Berarti si Fiona ini juga membuat tuh dari yang tadi sudah ada sebutin kayak kerugian finansial lebih dari 1 tahun itu dampaknya apa akan berkurang $1.000 terus atau akan berkurang lebih dari $1.000 dan itu Fiona membuat si thumbnailnya itu jadinya mungkin berurut banget jadi rencana benar jadi kayak si poin-poinnya tuh udah mesti dipisahin dampak-dampak kayak gitu loh sama si Fiona ini. Dan menurut Fiona manajemen resiko tuh bakal bisa berjalan dengan baik semua anggota staff memiliki kartu informasi kelangsungan usaha dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam suatu keadaan darurat. Jadi semua anggota staffnya tuh tahu gitu apa yang udah si Fiona ini buat dampak-dampaknya dan tadi menganalisanya gitu. Berarti komunikasi harus terjalin dengan baik. Jadi gue mau nanya nih manfaat di perusahaan manajemen resiko dari biayanya, analisisnya mungkin yang depannya. Ada apa aja Mal? Oke, manfaat dari IRM ya, dari analisis biaya dan manfaat di Welcome Trust kasus ini. Itu ada peta dampak panas sebagian besar dinilai dalam istilah keuangan maupun investasi dalam presentasi portofolio. Tetapi dampaknya terhadap reputasi Welcome Trust ini tidak dapat diabaikan karena sebagian besar dapat mengakibatkan tantangan terhadap dana abadinya. Berarti yang tadi ya berhubungan sama sebelumnya juga dia bisa dampak-dampak kayak gitu. Terus ada biaya yang terkait dengan IRM sebagian besar terdiri dari gaji dan pengeluaran terkait 1 orang penuh
waktu dan satu lagi dalam investasi. Itu yang manfaatnya ya dari analisanya secara biayanya ya. Benar. Pastinya setiap perusahaan tuh punya masalah. Tantangan sendiri dari berdirinya sampai saat ini, apalagi dari 1936 sampai tahun ini. Ada apa? Iya, ada apa aja sih? Jadi sebetulnya dalam seluruh sih ya, bukan cuma perusahaan kayak organisasi itu pasti ada yang namanya tantangan, apalagi berjalannya kan dijalankan oleh manusia, jadi kan. Terus juga ada perubahan-perubahan kayak teknologi, perubahan zaman yang tadinya mungkin belum ada komputer. Iya betul, belum ada pesawat terbang. Jadi tiba-tiba ada pesawat terbang. Jadi tiba-tiba sih. Kayak mau diayun jatuh tiba-tiba. Nah itu dia makanya kan. Jadi pasti perlu yang namanya dikelola gitu. Resiko apa sih yang sekiranya bakalan hadir nih dengan adanya perkembangan zaman itu ya. Terus juga kan berarti caranya mempertahankan IHRM itu dari waktu ke waktu tidak datang dengan sendirinya dong. Betul. Dan membutuhkan keterlibatan pribadi yang kuat dan keterlibatan semua orang, terutama pada karyawan baru. Karena ya kayak di semua perusahaan kan pastinya setiap ada manajemen yang udah terjalin dari si perusahaan tersebut memiliki resiko-resiko, dan jangan sampai si resiko ini kacau oleh si karyawan baru. Mungkin caranya mempertahankan itu ya karena membutuhkan waktu serta keterlibatan yang kuat satu sama lainnya dengan seseorang di dalam perusahaan tersebut. Selain mempertahankan itu kan maksudnya budaya perusahaan. Iya benar. Selain mempertahankan itu juga kan kita mempertahankan kepercayaan orang, betul nggak sih? Betul. Apalagi dari keuangan ya. Apalagi kan dia dapat uang dari orang, terus uangnya kita kelola buat penelitian atau buat disumbangkan seperti itu kan. Pasti yang dijaga sama Welcome Trust ini adalah trust-nya kan, kepercayaan. Jadi orang tuh nggak kapok naruh duit di Welcome Trust itu. Masih mau mendanai masukin uangnya. Betul. Jadi itu yang dijaga sih menurut gua. Jadi nih ya, kan tadi si Habib tuh ngejelasin tentang manfaatnya. Jadi manfaat dari si manajemen resiko dalam menganalisis biaya gitu ya. Jadi kan dalam menganalisis biayanya ya, apa aja sih yang harus dihindari menurut Fiona dalam manajemen resiko tersebut? Ada apa tuh Bib? Kira-kira? Jadi memang ada kayak jebakan-jebakan gitu yang harus dihindari. Ya kalau kita jalan aja masa ada lubang lo hambat tubruk jatuh gitu kan. Supaya itu tidak terjadi jatuh pasti hal-halnya ada yang belok mana kan bisa. Jadi ada beberapa. Jadi Fiona ini nyaranin ada beberapa hal yang harus dihindari dari jebakan-jebakan tadi. Itu kayak satu ukuran cocok untuk semua, yaitu dalam organisasi yang lebih kecil. Interaksi pribadi lebih penting dan masuk kebutuhan yang lebih besar dari struktur yang tepat. Gitu. Terus yang kedua ada berhati-hati terhadap metodologi barat untuk struktur ringan, sistem informasi manajemen risiko, sistem informasi bisnis atau analitik. Gitu. Lebih khususnya lagi mungkin penting untuk menghindari prosedur yang rumit yang tidak perlu menduplifikasikan sistem manajemen yang ada ya. Seperti kayak yang balik lagi moto dia ya. Keep it simple stupid. Tadi kan dia aja bilang kayak menghindari prosedur yang rumit karena dari moto dia aja ada kata simple. Jadi nih dia emang orangnya kayaknya nggak mau ribet deh. Nggak mau ribet, pengennya satset nih. Gimana caranya selesai di satset. Si Fiona nih sekarang masih bekerja di Welcome Trust atau enggak mau? Kalau menurut info yang gua dapat ya kemarin. Info siap bos. Oke, menurut info yang gua dapat kemarin itu Fiona itu udah nggak bekerja lagi di Welcome Trust. Semenjak kapan tuh? Semenjak 2022 kemarin. Oh masih baru, berarti dia masuk ke Welcome Trust 2018 bulan Juni ya bulan Juni kita throwback lagi, terus dia baru selesai di Welcome Trust pada 2022 November bulan
September sih kayaknya. September 2022 baca juga ya. September. Nah, lumayan lama ya dia menempati posisi tersebut. Lumayan lama. Mungkin karena kerjanya terstruktur dan emang bener-bener rapi gitu dalam menangani apapun resiko-resiko yang muncul di welcome talk ini. Berarti kita dalam manajemen resiko dia yang dalam si institusi ini atau organisasi ini kan bagus tuh ya. Pengen gak sih kita nantinya kalau punya perusahaan nih, amin kita punya perusahaan. Tapi tunggu dulu, mau denger gak kabar Fiona sekarang di mana? Boleh. Sekarang Fiona jadi itu setelah tidak lagi menjabat sebagai ketua manajemen risiko pada Welcome Trust, dia sekarang di mana nih Mal? Sekarang dia menjabat di DPR di Britania. Iya, di Britania Raya. Ya. Jadi setelah udah enggak bekerja lagi di Welcome Trust pada bulan September itu, kemudian dia langsung caw ke pemerintahan mungkin ya. Tepatnya di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat di Britania Raya kemarin itu. Apalagi tadi pertanyaannya, sorry terpotong ya. Perusahaan. Kalau kita punya perusahaan, kira-kira si manajemen resiko yang udah diterapin oleh studi kasus kali ini bisa diterapkan gak sih gitu? Menurutnya itu mudah, cara yang mudah atau bagaimana nih? Kalau gue sih pasti bakal ngikutin motonya dia sih. Motonya si Fiona yang KISS itu. Yang ribet-ribet kayaknya udah dibuang-buang aja. Nah, dalam perusahaan yang ribet cut aja deh gitu. Jadi kita ngelihat hal-hal yang pokok-pokoknya aja. Simpel aja. Jadi yang jadi kita lebih gampang buat memanage resiko-resiko yang bakal jadi perusahaan. Iya betul. Suka banget sama motonya si Fiona ini yang KISS itu. Suka banget. Bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari juga kan? Apanya? Kalau itunya motonya. Keep it simple, stupid. Ya, menghindari hal-hal yang rumit. Buat simple aja. Bisa. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus mengikuti itu juga kan? Apalagi sambil bekerja biar tidak ada yang rumit. Misalnya kita harus mengerjakan tugas tapi kita lama. Jadi kita harus ngerjain dulu biar nggak rumit-rumit. Iya, berarti kita manajemen resiko dalam diri kita pribadi kurang gitu namanya. Soalnya kita memakai motonya si Fiona nih. Oke, berarti kerjain yang simpel-simpel aja. Kesimpulannya ya mungkin di sebuah perusahaan emang sangat penting mengetahui risiko-risiko yang akan muncul yang ada dalam perusahaan itu. Mungkin itu sih ya yang bisa dapat gua simpulkan dari studi kasus si Welcome Trust ini ya. Mungkin itu sih dari sangat-sangat menarik sih, apalagi ya tadi balik lagi kayak masalah si Fiona baru masuk, terus dia orang-orang pada eranya Fiona tuh bekerja tuh berarti nggak kayak era-era kita ya yang bekerja setahun 2 tahun bosan. Bayangin Fiona dari 2008 sampai 2022 hampir emang generasi mereka tuh generasi yang kayak ya udah yang udah nyaman ya udah mau apa lagi. Kalau kita kan kayak butuh, generasi kita tuh butuh suatu tantangan gitu. Dari sini udah bosen nih mau pindah lagi. Bagus sih, gue suka banget sih. Semoga podcast kita ini bermanfaat. Terus ada kata-kata nggak sih dari dari seseorang yang bekerja dalam Welcome Trust tersebut? Punya ada kata-kata nggak? Tadi sempet cari quotes gitu kan. Quotes banget gak tuh? Jadi intinya gini, tanpa adanya pandangan kesehatan tentang kebijakan iklim, manusia tuh nggak bakal bisa dapat gambaran jelas bagaimana cara menghadapi dan mengatasi krisis iklim. Itu menurut siapa tuh, Bim? Itu kepala dari kesehatan Polis. Ya betul. Kepala polis dari Welcome Trust. Jadi dia tuh betul. Jadi kan si korelasinya menurut gue gini, dia kan Welcome Trust itu pendanaan, sains dan teknologi. Nah, tantangan kita nih sebagai generasi penerus harus mempunyai klaim polis dalam kesehatan kita ya. Kita kan tantangan kita salah satunya adalah krisis iklim. Gimana banjir, kekeringan di mana-mana. Nah, mungkin si Welcome Trust ini memiliki tanggung jawab moral untuk bagaimana sih menghadapi krisis iklim. Jadi
Makanya muncullah quotes tersebut. Pokoknya tanpa kesehatan dan tanpa crime police dan karena krisisnya si iklim ini kita tidak akan menjadi manusia yang sehat. Gitu kali ya. Gue enggak. Gue ada ngaco sih. Demi kelangsungan hidup umat manusia. Iya. Keren banget Alice Bell. Itu menurut kata-kata kutipan dari Alice Bell loh guys, yang sebagai Head Crime and Healthy Police di Wellcome Trust. Gitu. Udah kayaknya segitu aja kali ya. Kita udah membahas tentang profile Wellcome Trust, manajemen resiko yang dianalisis dari studi kasusnya si Fiona, programnya. Jadi kita bisa belajar manfaat juga kan dari si yang udah dianalisis oleh Fiona ini dalam kasus ini. Kita tutup aja mungkin udah nih. Masa ya ampun, nanti kita ada insya Allah kita buka podcast lagi kali ya. Bisa. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Semoga nggak kena sensor lagi. Terus semoga apa yang kita berikan ini dapat cerna dengan baik. Terima kasih sudah menonton juga. Inilah manajemen studi kasus dalam Wellcome Trust. By the way, ini podcast pertama kita kan? Iya. Kalau ada kekurangan